yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah syukur malam akhir tahun 2022 akan segera dimulai. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri menyambut prosesi. Amang Inang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari segenap Parhalado, utamanya yang melayani ibadah akhir tahun pada sore hari ini, menyambut hangat kehadiran Amang Inang, anak-anak kami semuanya dalam persekutuan yang sangat indah ini. Kiranya persekutuan kita pada sore hari ini memberikan semangat yang baru, menyongsong tahun baru 2023 yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita. Kami sambut kehadiran Amang Inang Horas Madita Salu. Nak, dipersilahkan dulu.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Kristus yang mengikuti ibadah di gereja maupun secara live streaming, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari dan bulan berlalu, peristiwa demi peristiwa menghiasi panggung kehidupan kita. Ada suka, ada duka, ada sukses dan gagal, ada yang bertemu dan ada yang berpisah, ada yang untung dan ada yang rugi, ada yang datang dan ada yang pergi. Namun kini Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup hingga pada akhir tahun 2022 ini. Tuhan tetap setia memelihara hidup kita. Layaklah kita mengaku, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian 581. Karena Allah kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk dunia cemar. Manusia berdosa diselamatkannya, Dia mati berkorban bagi umatnya. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya, di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Dalam putranya yang diberikannya, darahnya yang kudus dicurahkannya, menebus hutang dosa kita semua. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya, di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kemuliaan dan hormat bagi-Mu yang kami puji selama-lamanya, karena Engkau memelihara hidup kami menjalani tahun 2022, meski kami menghadapi berbagai situasi dan kondisi kehidupan. Kami mengucap syukur karena Engkau memberkati gerejamu di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta
melakukan orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 sebagai tahun kesehatan. Kami mohon pengasihan-Mu, sertailah kami melewati tahun ini dan memasuki tahun 2023 yang akan Tuhan karuniakan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara dan membimbing kami menyongsong rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Berkatilah kami menunaikan panggilan-Mu, bertolong-tolongan menanggung beban. Demikianlah kami memenuhi hukum Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan kami menjadi berkat bagi dunia. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 754. Damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada ibadah malam akhir tahun ini, tertulis dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 697. Persembahkan diriku kepadamu Tuhanku. Tuhanlah sumber hidupku serta pengharapanku. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagia hidupku. Jemaat diundang berdiri. Perenungan di hadapan Tuhan dan pengakuan dosa. Beberapa jam lagi kita akan tiba pada akhir tahun 2022. Kita akan memasuki tahun 2023. Jika kita menoleh ke belakang, banyak hal yang kita rencanakan secara pribadi, keluarga, dan gereja. Ada rencana yang telah terwujud, namun ada juga yang masih tertunda. Jika rencana kita terwujud, kita bersyukur kepada Tuhan, karena hanya oleh kasih-Nya rencana kita yang sesuai dengan rencananya bisa terwujud. Jika masih tertunda atau gagal, janganlah kita berputus asa atau bersungut-sungut kepada Tuhan. Bila kita menghitung berkat Tuhan, selayaknya lah kita menyaksikan. Dalam rentang waktu yang kita jalani tahun ini, marilah kita merenungkan, sudahkah kita mempergunakan waktu yang dikaruniakan Tuhan untuk memuliakan nama-Nya? Jika Tuhan mengaruniakan tubuh, keturunan, suara, jabatan, harta atau kekayaan, adakah itu kita gunakan demi tersiarnya kabar baik dari Tuhan? Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah kita berdiri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ampunilah dosa kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kekudusan dan kebenaran, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi orang yang percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 453. Nama Yesus Juru Selamat, aku dibebaskannya. Segala belenggu setan pasti diremukkannya. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah malam akhir tahun ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 hingga ke 61. Kita baca responsoria. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya,
tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 724. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor dari lansia Joshua.
Laporan pelayanan atau brief dilanjutkan nanti laporan keuangan. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan berita pelayanan akhir tahun HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati tahun 2022. Demikian. Pertama, pendahuluan. Patutlah kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang besar menggembalakan umat-Nya hingga kini, secara khusus HKBP Keramat Jati. Sungguh kita sangat menyadari kita bisa hidup hingga saat ini hanya karena kasih setia Tuhan yang melindungi gerejanya. Bukanlah karena kekuatan dan kemampuan kita semata menjalani seluruh perjalanan pelayanan HKBP Keramat Jati. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini yang masih belum berakhir hingga saat ini. Oleh karena itu patutlah kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita, bagaimana dikatakan dalam Mazmur pasal 66 ayat 1-3, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Sungguh besar kemurahan Tuhan, hampir 2 tahun sudah kita menjalani kehidupan dan pelayanan di masa pandemik COVID-19 ini. Jemaat dan Parhalado diberi kekuatan dan kesatuan hati untuk memuji dan memuliakan namanya. Pada tahun 2022 HKBP telah menetapkan orientasi pelayanan adalah tahun kesehatian dengan tema dari Filipi pasal 2 ayat 2 berbunyi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Kesehatian sepikir di dalam Tuhan adalah dasar untuk membangun suatu persekutuan atau gereja yang sifatnya lebih kepada suatu komitmen yang membutuhkan hati dan pikiran yang berbudi luhur untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang berkenan kepada Allah dalam aneka ragam pelayanan yang menuntut kualitas. Oleh karena itu mereka yang mau hidup sehati sepikir dalam Yesus Kristus membutuhkan kesabaran untuk melatih kerendahan hati dalam ketaatan kepada Tuhan. Sehati sepikir bukan berarti seragam dalam pikiran dan perasaan, tetapi berusaha memikirkan dan merasakan apa yang dikehendaki Tuhan untuk dikerjakan dalam pelayanan kepada seluruh jemaat. Penetapan tema tahun 2022 ini telah diimplementasikan di dalam kepanitiaan Tahun Kesehatian HKBP Keramat Jati melalui program-program yang mengacu pada buku panduan HKBP. Saudara-saudari warga jemaat HKBP Keramat Jati, dalam berih ini kami akan menyampaikan berita pelayanan secara umum dan khusus, serta kondisi yang dihadapi oleh gereja sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan dan jemaat. Selain dari laporan pelayanan yang telah dilakukan selama tahun 2022, di dalam laporan ini juga dimuat berbagai evaluasi pelayanan sebagai pergumulan yang harus dipikirkan bersama demi peningkatan kualitas pelayanan, demi pertumbuhan spiritualitas di tengah-tengah zaman yang cepat berubah dan penuh tantangan ini. Kedua, orientasi pelayanan tahun kesehatian 2022 di HKBP Keramat Jati.
Sebagai upaya memaksimalkan dan mensukseskan orientasi pelayanan tahun kesehatian HKBP 2022, HKBP Kramat Jati membentuk panitia tahun kesehatian. Panitia melaksanakan program tahun kesehatian dengan sungguh-sungguh sebagaimana nama dari orientasi pelayanan tahun 2022 adalah tahun kesehatian. Pada umumnya, dana yang diperoleh dari panitia dan simpatisan. Adapun program yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 berjalan dengan baik. Pertama, bidang koinonia. Talk show dengan judul Hadapi Tantangan Zaman untuk kaum ibu dan bapak pada bulan Juli 2022. Dua, bidang marturia. Pertama, ibadah minggu bersama dengan keluarga dilaksanakan pada minggu keempat. Dua, gerakan aksi peduli Zending dari sekolah minggu untuk membantu pembangunan stasiun mission di Pulau Rupat. Terkumpul dana sebesar Rp45.901.000. 3. Cinta tanaman oleh sekolah minggu. Mereka membawa tanaman ke gereja hingga bertambah keindahan pekarangan gereja. 4. Retreat Perhalado Saresot dilaksanakan di Bogor tanggal 15 sampai 16 Juli 2022. 3. Bidang diakonia. Pertama, pendalaman Alkitab keluarga dengan topik kesehatian dan dilaksanakan sebulan sekali dengan pembicara pendeta. 2. Database Jemaat HKBP. 3. Family Gathering Pangula Nagok Tiki HKBP Kramat Jati. 4. Seminar pola hidup sehat untuk kaum bapak. Ketiga, pelayanan masa pandemik COVID-19. Sangat disadari pandemik COVID-19 telah banyak mengubah pelayanan di tengah gereja. Di tengah keadaan yang demikian, HKBP Kramat Jati berupaya melaksanakan program kerja tahun 2022 dengan semaksimal mungkin. Terlebih sejak bulan April 2022, pemerintah telah menetapkan PPKM level 1 karena COVID-19 telah melandai. Dengan demikian maka kebaktian week dengan diadakan di rumah jemaat dan juga di seluruh pelayanan PHD kategorial, latihan kor, sermon perhalado, sermon guru sekolah minggu telah dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. 4. Pelayanan secara umum. Maksud dari pelayanan umum di sini adalah segala bentuk pelayanan kebaktian minggu umum, kebaktian sekolah minggu, kebaktian remaja, kebaktian wilayah atau pertanian week, katekisasi CD, sermon perhalado, sermon guru sekolah minggu, perayaan-perayaan, pesta gereja, pelayanan sakramen, dan pelayanan hukum penggembalaan dan siasat gereja atau RPP. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa semua pelayan-pelayan tersebut telah dilaksanakan gereja ini dengan semangat kebersamaan, saling mengisi, saling mendukung, bergandengan tangan sebagai wujud nyata dari penyembalaan kita kepada Tuhan, walaupun kita masih tengah dilanda pandemi COVID-19. Kebaktian sekolah minggu sepanjang tahun 2022 telah dilaksanakan secara tatap muka, meliputi kelas TKA sampai TKC dan kelas 1 hingga kelas 6 SD, masuk pukul 8 sampai 9 WIB. Kebaktian umum atau Minggu Nama Godang di sepanjang tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 3 kali secara tatap muka, yaitu pukul 6, pukul 10, dan pukul 17. Gereja juga melaksanakan kebaktian secara live streaming melalui kanal YouTube HKBP Kramat Jati pada kebaktian pukul 10 dan pukul 17. Dengan tujuan untuk memfasilitasi jemaat yang tidak bisa hadir ke gereja karena kondisi sakit atau kondisi lainnya. Untuk pelayanan kategorial atau PHD meliputi seksi remaja, seksi Naposo Bulung, seksi ama, seksi perempuan, dan seksi lansia telah dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming. Pelaksanaan kebaktian daerah atau pertanian wilayah telah terlaksana dengan baik, sekalipun pelaksanaan di setiap week tidak serentak, namun secara bertahap telah banyak week yang memulai ibadah di rumah jemaat. Kebaktian
perayaan Hari Besar Gerejawi meliputi ibadah Pasion, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, peringatan turunnya Roh Kudus, Minggu akhir tahun gerejawi, perayaan Advent, Natal, dan pesta HUT gereja ke-58 dan Gotilon dapat berjalan dengan baik. Dana yang terkumpul sebanyak 320 juta rupiah diperuntukkan untuk panitia pembangunan. Laporan pertanggungjawaban sudah disampaikan kepada gereja dan dalam proses audit. 5. Pelaksanaan atau pelayanan khusus. Pelayanan khusus yang dimaksud di sini adalah pelayanan yang dilakukan oleh dewan-dewan melalui program kerja seksi-seksi yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan, gerak pelayanan dewan-dewan melalui seksi sudah semakin hidup dan menunjukkan kontribusi positif dalam pembangunan jemaat. Sekalipun demikian, upaya meningkatkan kinerja yang semakin terpadu antara dewan dengan seksinya masih terus ditumbuh kembangkan. Demikian juga koordinasi antara dewan dan seksinya, serta koordinasi seksi dengan dewan sangat perlu dibangun demi terciptanya sinergi pelayanan yang semakin baik. Sepanjang tahun 2022, pelayanan koinonia, marturia, dan diakonia yang telah ditetapkan oleh Rapat Huria pada umumnya telah dapat direalisasikan secara maksimal. Dengan antusias jemaat yang merindukan pelayanan secara tatap muka karena sudah lebih dari 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Semua bentuk pelayanan kategorial lebih banyak dilaksanakan dalam bentuk Zoom dan online. 51. Pelayanan koinonia. Dalam pelayanan koinonia atau persekutuan, gereja telah menggumuli perkembangan pelayanan dalam melayani persekutuan jemaat dalam setiap kategorial, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, naposo, ama, perempuan, dan lansia. Sepanjang tahun 2022, gereja memberikan pelayanan dalam bentuk pendalaman Alkitab, patanakon hatani debata manang PHD, secara tatap muka dan live streaming. Kehadiran jemaat yang mengikuti PHD perlu mendapat perhatian khusus. Kita harapkan untuk tahun yang akan datang, jumlah kehadiran jemaat mengikuti PHD dapat ditingkatkan dan semakin tajam, menjangkau seluruh warga jemaat di setiap week yang belum aktif. Program yang dilaksanakan oleh seksi di bawah naungan Dewan Koinonia adalah sebagai berikut. Pertama, seksi sekolah minggu melaksanakan pelatihan cagur sekolah minggu, retreat anak sekolah minggu kelas 5 dan kelas 6, pelatihan padus sekolah minggu, webinar, printing, ibadah Jumat Agung, perayaan Paskah dan Natal sekolah minggu. 2. Seksi remaja melaksanakan PA remaja, kuis Alkitab, perayaan Paskah remaja, kunjungan ke panti asuhan, retreat remaja, perayaan Natal. 3. Seksi Naposo Bulung melaksanakan pendalaman Alkitab, bidang olahraga melaksanakan lomba e-sport, melaksanakan latihan kor, melaksanakan parheon Naposo Bulung, dan perayaan Natal. 4. Seksi perempuan melaksanakan bona tahun seksi perempuan, PHD gabungan seksi perempuan, parheon seksi perempuan, dan kunjungan gerejawi. 5. Seksi ama melaksanakan PHD gabungan seksi ama, PHD gabungan ama dan ama arbab, penghiburan kepada anggota punguan ama dan ama arbab. 6. Seksi lansia melaksanakan PHD seksi lansia, olahraga jasmani, kunjungan anggota lansia, festival kor lansia sedistrik 8 DKI Jakarta dan memperoleh juara 3. Membentuk punguan kor Joshua lansia. 52. Pelayanan koinonia. Pelayanan diakonia atau ulawan asini roha, diakonia sosial secara umum telah menunjukkan kiprah pelayanannya. Dewan Diakonia adalah organ pelayanan yang fokus memikirkan dan melaksanakan pelayanan diakonia, meningkatkan pengetahuan dan kesehatan, juga melaksanakan percakapan dan komunikasi dengan masyarakat sekitar maupun pemerintah. Pelayanan Dewan Diakonia mencakup seksi diakonia sosial, seksi pendidikan, seksi kesehatan, dan seksi kemasyarakatan.
Program yang dapat terlaksana oleh seksi sosial adalah kunjungan kepada jemaat sakit, penghiburan kepada jemaat berduka, bantuan kepada jemaat terkena bencana puting beliung, dana bergulir untuk pengembangan ekonomi jemaat, dan bantuan diakonia sosial untuk gempa di Cianjur. Program pelayanan seksi pendidikan yang terlaksana adalah webinar parenting pola asuh anak, program pelayanan seksi kesehatan yang terlaksana adalah klinik HKBP Keramat Jati, pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Program pelayanan seksi kemasyarakatan yang terlaksana adalah mengikuti setiap ada undangan dan kegiatan dalam lingkungan umat beragama, misalnya rapat di kecamatan, buka puasa bersama, dan memberi donasi dalam atau hewan saat Idul Adha, dan bantuan dalam rangka kegiatan agama lain. Kami menyampaikan sukacita dan terima kasih kepada semua warga jemaat yang selalu menyisihkan sebagian dari berkat Tuhan untuk pelaksanaan pelayanan diakonia. 53. Pelayanan marturia. Dewan Marturia adalah organ pelayanan yang fokus memikirkan dan melaksanakan kegiatan pemberitaan Injil di tengah-tengah jemaat dan masyarakat, mencakup seksi pekabaran Injil dan seksi musik. Pelayanan seksi musik pada tahun 2022 nampak melalui pelayanan KOR setiap kategorial yang telah dapat dilaksanakan secara tatap muka. Demikian juga persembahan pujian melalui KOR dalam ibadah telah terlaksana. Seksi musik masih terus memaksimalkan penataan musik gerejawi di dalam setiap ibadah minggu atau kebaktian gereja. Demikian juga dengan penataan sound system sebagai hal yang utama dalam berlangsungnya ibadah yang hikmat dan teduh. Seksi musik juga telah melaksanakan pelatihan-pelatihan alat musik tradisional Batak secara keseluruhan jemaat kategorial, remaja, dan pemuda. Pelayanan seksi zending atau tim doa. HKBP Keramat Jati telah melaksanakan program pelayanan melalui tim doa, kunjungan jemaat sakit, seminar pastoral kaum bapa, pelayanan ke penjara dan rutan Salemba, dan kunjungan ke panti asuhan. 6. Program kegiatan Majelis Perbendaharaan dan Administrasi atau MPA. Program ini berjalan dengan baik dan mendukung pelayanan antara lain menyediakan ATK, buku Jamita, buku PHD seksi, pedoman SKM, penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk perkantoran dan pelayanan IT. Pemeliharaannya adalah inventaris listrik, rumah huria, gedung gereja, kantor, menyiapkan ulos HUT 70 tahun dan cenderamata Sintua pensiun, merekrut tenaga tata usaha dan satpam, menyiapkan belanja atau honor transport para pelayan, dan mempersiapkan segala kebutuhan pelaksanaan setiap rapat. 7. Statistik jemaat berdasarkan database Huria. Tahun ini kita masih berbenah dalam pendataan register database dan warga jemaat masih harus mendaftarkan data terbaru jika ada anggota keluarga yang bertambah untuk diinput langsung ke database HKBP Pusat. Meskipun belum terrealisasi dengan maksimal, namun database online jemaat telah mengalami perkembangan karena didukung dalam program kerja panitia tahun kesehatian HKBP Keramat Jati. Kita berharap tahun 2023 HKBP Keramat Jati sudah memiliki database secara online ke HKBP Pusat sebagai wujud mendukung orientasi pelayanan HKBP tahun profesionalisme. Demikian juga sentralisasi keuangan HKBP. Oleh karena itu perlu untuk mendata ulang kembali data jemaat yang terbaru bagi yang belum lengkap seperti tanggal baptis, tanggal CD, tanggal pernikahan, dan lain-lain. Bila ternyata masih ada nama-nama jemaat yang namanya tidak tercantum dalam database, dimohon kerjasama jemaat untuk konfirmasi kepada Sintua Week masing-masing atau langsung ke sekretariat gereja.
Jumlah jemaat HKBP Keramat Jati yang terdaftar di database tahun 2022 adalah 1.534 KK. Adapun statistik jemaat sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut. Anak yang lahir sebanyak 33 anak. Anak-anak yang dibaptis 36 anak. Jemaat yang menerima peneguhan sidi reguler sebanyak 68 orang. Jemaat yang menerima peneguhan sidi khusus sebanyak 6 orang. Jemaat yang meninggal sebanyak 45 orang. Jemaat yang menerima pemberkatan nikah sebanyak 30 KK. Jemaat anggota baru sebanyak 25 KK. Jemaat yang pindah sebanyak 19 KK. Jemaat yang dikenakan hukuman siasat gereja sebanyak 6 orang. Jemaat yang diterima kembali menjadi jemaat manang di Jakon Mula Gabe Ruas sebanyak 1 orang. Jemaat bimbingan sebanyak 2 orang. Sintua pensiun 4 orang. Calon sintua yang diojakon menjadi sintua sebanyak 3 orang. Calon sintua menjalani masa belajar sebanyak 8 orang. Jemaat yang berulang tahun 70 tahun sebanyak 19 orang. 8. Panitia pembangunan gereja. Pada tahun 2022, gereja melalui panitia pembangunan telah menyelesaikan program pembangunan tahun 2022, yaitu pengadaan lift yang diperuntukkan bagi jemaat lansia dan yang menggunakan kursi roda. Peresmian lift ini dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022 melalui acara ibadah dan ramah tamah. Panitia pembangunan juga telah mulai melaksanakan program pembangunan meliputi renovasi ruang konsistori, kantor sekretariat, kantor dewan-dewan, kantor MPA, dan kantor pendeta fungsional. Panitia juga telah menyiapkan rumah dinas pendeta fungsional untuk sementara waktu yang akan digunakan karena proses pembangunan renovasi konsistori sedang berjalan dan direncanakan rumah dinas lama akan direnovasi juga. Marilah kita doakan seluruh rencana panitia ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. 9. Keuangan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus sepanjang tahun 2022 ini tak habis-habisnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dilimpahi dengan sukacita yang membuka hati kita untuk memberi dengan sukarela tanpa bersungut-sungut. Setiap jemaat seperti tidak jemuh-jemuh membagi berkat yang mereka terima untuk dipersembahkan bagi Tuhan melalui persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan tahunan, perpuluhan, dan berbagai bentuk ungkapan syukur lainnya. Kita sungguh percaya kuasa firman Tuhanlah yang selalu mengingatkan seluruh jemaat dengan menghayati penuh perkataan firman Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Tuhan sumber rahmat dan kebaikan akan melimpahi kita dengan segala berkat-Nya. Sepanjang tahun 2022, HKBP Keramat Jati mendapatkan tuaian yang banyak meskipun tidak terlepas dari situasi pandemik yang begitu berat dan penuh tantangan. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah menyampaikan iuran tahun dan iuran sosial huria. Kami menghimbau juga jemaat yang belum melunasi agar tergerak hati untuk memberikannya sebagai bentuk tanggung jawab kita menjadi warga jemaat. Sehingga biaya operasional gereja dan kegiatan rutin serta program seksi dapat terpenuhi dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Badan Audit Huria yang telah berusaha mengaudit keuangan HKBP Keramat Jati dengan sebaik-baiknya. Biarlah Yesus Raja Gereja memberkati seluruh dedikasi mereka. Laporan keuangan gereja kita akan disiapkan oleh Bendahara Huria berdasarkan yang sudah diaudit oleh Badan Audit HKBP Keramat Jati. Sesuai dengan keputusan Sinode Godang HKBP ke-66 pada tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 tentang sentralisasi keuangan HKBP terhitung tanggal 1 Januari 2023,
HKBP akan membiayai program resort, distrik, dan hatopan serta balanjo seluruh pelayan HKBP. Sinode Agung juga menetapkan kewajiban setiap huria untuk disetor ke pusat untuk program sentralisasi ini, yakni 55% dari potensi keuangan setiap huria dan sebanyak 45% yang tinggal di huria akan dipakai oleh huria tersebut untuk program pelayanannya. Adapun tujuan sentralisasi keuangan ini untuk meningkatkan pelayanan di aras, pusat, distrik, dan resort. Kita berdoa dan berharap kepada sentralisasi ini pelayanan gereja kita akan semakin meningkat dan memberi kesempatan bagi huria dan pelayannya menjalankan berbagai inovasi dan kreativitas sekaligus mampu mengatasi berbagai kesulitan terkait dengan mutasi dan dana pensiun. 10. Penutup. Demikian kami sampaikan berita pelayanan akhir tahun atau BERIK Gereja HKBP Keramat Jati tahun 2022 ini. Kiranya seluruh pelayanan yang sudah dilaksanakan gereja selama tahun 2022 menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi seluruh umat. Untuk lebih lengkapnya, laporan pelayanan akhir tahun ini telah dibagikan kepada warga jemaat melalui website HKBP Keramat Jati dan WhatsApp grup week masing-masing. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dalam mendukung pelayanan setiap kegiatan gereja untuk seluruh jemaat, para pendeta, para sintua, calon sintua, para pengurus seksi, pengurus week, tim multimedia, koster, dan satpam yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Marilah kita menaikkan doa dengan segala kerendahan hati agar setiap kegiatan yang telah kita laksanakan menjadi berkat dan sukacita bagi jemaat dan kemuliaan bagi Tuhan. Marilah kita saling menguatkan serta saling menopang agar di tahun 2023 yang akan datang program pelayanan dan kegiatan maupun keuangan gereja kita lebih baik dan meningkat serta semakin bertumbuh dan berkualitas. Dengan hati yang tulus ikhlas, kami memohon maaf kepada semua pihak atas kekurangan, kelemahan selama ini di dalam pelayanan gereja, sebagaimana tahun 2022 yang beberapa saat lagi kita akan tinggalkan. Demikianlah segala kekurangan dan keterbatasan itu kita tinggalkan. Terima kasih atas dukungan moral material, terutama doa-doa dari seluruh jemaat yang menopang terlaksananya program pelayanan di sepanjang tahun 2022 ini. Kiranya damai dan kasih Kristus memberkati kita semua serta melimpahi dengan segala berkat dan sukacita. Selamat menjelang tahun baru 2023. Kita percaya Tuhan Yesus akan memberkati dan menyertai kita melangkah di tahun profesionalisme HKBP dan memasuki sentralisasi keuangan HKBP sebagaimana yang telah ditetapkan pimpinan HKBP. Kiranya kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan memasuki tahun yang baru. Selamat tahun baru 2023. Tuhan memberkati kita semua. Keramat Jati 31 Desember 2022. Pendeta HKBP Resort Keramat Jati, Pendeta Dr. Ana CH Vera Pangaribuan ditandatangani. Shalom. Horas. Menjua-jua. Njua-jua. Jahobu. Laporan keuangan HKBP Keramat Jati. Salam Bapak Ibu dan Napos Bulung yang kami kasihi, Amang Preses Distrik 8 yang kami hormati, Amang Pendeta Fungsional Amang Oluan, Amang Inang Pendeta Erna, Inang Pendeta Lilis, dan Amang Inang Parhalado yang kami hormati.
Puji Tuhan, kita patut bersyukur kita akan memasuki tahun 2003. Kalau kita melihat masa-masa pandemi memang cukup sulit, tapi puji Tuhan HKBP Keramat Jati berkat dukungan dan support Amang Inang Ruas Keramat Jati, perjalanan keuangan kita boleh dikatakan cukup stabil, walaupun beberapa jemaat yang masih banyak yang belum membayarkan kewajibannya, misalnya pilihan tahun. Amang Inang, laporan keuangan kita sudah diaudit oleh badan audit kita. Kami juga selaku bendahara mengucapkan banyak terima kasih kepada badan audit yang terus-menerus feedback masalah keuangan Huria untuk terus supaya lebih baik lagi. Dan kalau kita lihat sepanjang tahun kesehatian, kepanitiaan yang ada di gereja kita sudah diperiksa dan diaudit oleh badan audit kita. Baik itu dari kegiatan Natal, Paraheon Ama, Bonataun Amas Resort, laporan tim COVID-19 periode keempat, LPJ Jumat Agung, Sekolah Minggu, Retreat Parhalado, Paraheon Remaja, Retreat SKM, LPJ Pembangunan Lift, semuanya sudah diaudit. Yang belum diaudit artinya masih dalam proses, yaitu LPJ Gotilen dan HUT serta LPJ tahun kesehatian masih dalam proses. Amang Inang, kalau kita melihat periode tahun lalu, saldo awal kita berada di angka 767.543.377 rupiah. Penerimaan dari pilihan tahun sebesar 292.770.000 rupiah. Ini pilihan tahun sudah mencakup pilihan tahun yang tertunggak yaitu 2018, 19 dan tahun berjalan tahun 2002 serta ada tahun 2023 dari beberapa keluarga. Jadi pencapaiannya hanya baru 61%. Dari pilihan minggu ada peningkatan dari penerimaan, dari kita anggarkan hanya 755 juta, tercapai realisasi 916.984.000, pencapaiannya 121%. Penerimaan dari pilihan hari besar ya 342.650.000 rupiah. Pilihan PHD PAPA remaja kategorial 78.562.000, tercapai 98%. Pilihan pertanian 99.937.800 rupiah. Pilihan pertanian marga-marga 27.341.000. Pilihan pertupulun pemasu-masuon 46.368.675 rupiah. Penerimaan dari ucapan syukur, hamolation dan perpuluhan 688.264.299 rupiah. Penerimaan lain-lain 59.203.210 rupiah. Penerimaan dari panitia HUT di sini tertulis 380 juta,
Rp800.000. Yang kita terima huria itu 320 juta Amang Inang. Ya. Karena ini pilihan sudah kita sepakati, pilihan amplop gotilon itu dan kembang dada itu sebesar 60.800.000. Jadi kelihatan seperti masuk dulu, tapi saya transitoris ya. Saya transitoris sebesar 60.800.000 di tanggal 25, baru di tanggal 1 dari masuklah lagi ke kita 320. Jadi hanya arus aja ya. Jadi semua hasil dari panitia HUT itu sudah disepakati oleh Parhalado untuk dipakai oleh panitia pembangunan. Karena saat ini kita masih akan melanjutkan pembangunan ruang konsistori yang di sebelah kiri. Jasa-jasa yaitu bunga bank ya, bunga bank dan lain-lain Rp5.846.113. Penerimaan dari serbaguna Rp122.600.000. Pilihan ke kantor pusat Rp688.753.700. Pilihan ke kantor distrik Rp52.073.000. Pilihan transitoris lain-lain yaitu termasuk hamalatin ke pendeta dan lain-lain Rp417.654.000. Penerimaan dari rekening koran ya dan QRIS cukup banyak Amang Inang. Jadi kami sebagai bendahara agak kesulitan juga untuk mendeteksi karena banyak ruas kita memang memberi tapi tidak perlu tahu ya. Ya itu bagus juga sesuai konsep kita. Jangan kita memberi kalau kita memberi tangan kanan jangan dilihat tangan kiri ya. Jadi banyak juga itu. Rp290.221.422. Ya. Pengeluaran di tahun 2022, maaf Amang, jadi total penerimaan saldo awal ditambah penerimaan jadi 5.197.872.596 Pengeluaran untuk personalia, penggajian pendeta dan karyawan-karyawan gereja Rp833.141.496. Pengeluaran untuk bidang rumah tangga Rp378.118.896. Pengeluaran untuk cetakan dan ATK Rp161.516.800. Transtoris untuk transport Parjamita dan Paragenda Rp56.020.000. Transport untuk pengajar kor atau organis dan pianis Rp82.410.000. Kegiatan umum ya termasuk itu untuk kebutuhan Natal Rp99.246.350. Untuk biaya rapat-rapat Rp36.432.000. Amang Inang kurasa dak pola dijawab kami sudah ala adong do di slide dan jala adong do di mungkin di website atau dan di WA ya untuk mempersingkat waktu. Jadi total pengeluaran
4.399.579 Jadi saldo kita per tanggal 28 Desember ya, karena kemarin tutup bukunya di tanggal 28. Jadi ini belum masuk pilihan hari ini ya. 473.473.000 rupiah 17 rupiah. Amang Inang boleh kami beritahukan, tadi sudah disampaikan oleh Inang Pendeta bahwa kita sentralisasi tanggal 1 Januari 2023. Jadi dan kita mendapat suatu kehormatan hadir di sini. Amang Preses mungkin bisa lebih jelas kepada kita semua apa dan bagaimana sentralisasi keuangan di HKBP itu ya. Jadi Asata Boto sentralisasi itu 55%, yang tinggal di Huria 45%. Apa-apa itu yang menjadi sentralisasi, kami akan sampaikan pilihan 1A, pilihan 1B, pilihan 2 Namarboho, pilihan sekolah minggu, pilihan pertanggungan week, pilihan sermon kategorial, termasuk PHD itu ya PHD seksi, pilihan bulanan dan tahunan, pilihan partupulun, pilihan pemberkatan nikah, pilihan ulan nabadiyah perjamuan kudus, pilihan persepuluhan, hamalation ucapan syukur, dan pilihan ibadah kasual. Misalnya ada masuk ke rumah dibikin ibadah, pilihannya itu masuk sentralisasi juga, 55% ke pusat, tinggal di Huria 45. Ya, Asata Boto. Jadi sistemnya udah berbeda dan HKBP sudah mengadop sistem digitalisasi. Jadi kita sudah nanti dibagi sistem aplikasi, semuanya sudah digital. Jadi HKBP sudah mengadop teknologi masa kini ya. Anon di patorang Prespen lebih jelas ke kita. Nah, jadi apa-apa yang tidak masuk sentralisasi, misalnya penggunaan jasa gedung, ya gedung pemakaian gedung nggak masuk, diakoni sosial tidak masuk, pembangunan tidak masuk, ya. Dari yang selain yang itu semuanya masuk sentralisasi. Jadi hima nabowi di patrok kami songon laporan keuangan mulia tema di Amang Inang di sude akasuput muna boy berjalan kegiatan di tahun 2002 anggia mahita di tahun 2010 dengan sistem yang baru. Kita support, mari kita support sentralisasi keuangan HKBP Kramat Jati, HKBP secara umum. Horas. Kor dari Punguan Ama.
Kata sambutan dari yang mewakili jemaat. Shalom. Shalom. Horas. Yang kami hormati Amang Preses Distrik 8 DKI Jakarta, Amang Pendeta Bernard Manik. Selamat datang Amang di Gereja KBP Keramat Jati.
Yang kami hormati Pendeta Uluan Inang Pendeta Ana Perawati Buru Pangaribuan. Yang kami hormati juga Pendeta HKBP Keramat Jati, Inang Pendeta Lilis, Inang Pendeta Ernawati, Amang Pendeta Uluan. Yang kami hormati para halado HKBP Keramat Jati, dan yang kami kasihi Jemaat HKBP Keramat Jati. Puji dan syukur kita ucapkan bersama karena perkenannya kita boleh hadir di sini walaupun dengan cuaca yang tidak bersahabat. Kita boleh hadir untuk melaksanakan kebaktian akhir tahun 2022. Telah kita dengar bersama tadi ada laporan Berits yang disampaikan oleh Inang Pendeta Ernawati. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan kami mewakili RUAS merespon terhadap laporan tersebut. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Inang dan Amang Pendeta HKBP Keramat Jati atas pelayanannya selama ini. Inang, Amang, baik pelayanan di gereja maupun di luar gereja, dari rumah ke rumah, kami tahu bahwa pelayanan tersebut di tengah pandemi COVID-19 ini agak susah, tidak seperti kondisi normal. Untuk itu kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Inang dan Amang dalam pekerjaannya. Pada kesempatan ini kami juga atas nama RUAS ingin mengucapkan mohon maaf jika dalam kebaktian minggu demi minggu kami tidak bisa hadir seperti sekarang ini dalam jumlah yang besar karena kehadiran RUAS. Kalau tadi kita dengar laporan keuangan ternyata mempengaruhi terhadap besaran pendapatan dari gereja kita, karena kehadiran kita juga mendukung persembahan yang dilakukan setiap minggunya. Jadi pada kesempatan ini kami menghimbau kepada RUAS, seperti kita ketahui bersama Presiden sudah menetapkan bahwa PPKM telah dicabut, berarti tidak usah ada keraguan lagi di antara kita untuk hadir di gereja bersama-sama. Kami juga mengucapkan terima kasih ke Amang dan Inang Parhalado HKBP Keramat Jati yang telah melakukan pelayanannya minggu demi minggu, hari demi hari, terutama sekali pelayanan pertanyaan yang kami rasakan dari rumah ke rumah. Terkadang kehadiran cintua yang para halu yang banyak tidak disertai dengan kehadiran jemaat yang banyak setiap pertanyaannya. Kami mohon maaf, kami yakin ke depan RUAS Jemaat HKBP Keramat Jati akan berbondong-bondong untuk menghadiri pertanyaan minggu demi minggu. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang telah memberikan pelayanannya kepada anak-anak kita. Tidak mudah melaksanakan pelayanan tersebut, terkadang kita sebagai orang tua juga hilang kesabaran dalam mengurus anak-anak kita. Tapi kita lihat guru-guru sekolah minggu dengan sabar dan semangat mengurus anak-anak kita di sekolah minggu, yang menurut akal sehat kita terkadang sabar banget ini guru sekolah minggu ini, tapi mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan begitu besar. Sekali lagi, kiranya Tuhan saja yang memberkati seluruh pelayanan guru-guru sekolah minggu dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Amang dan Inang Dewan Koinonia Marturia Diakonia atas program-programnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Di antaranya adalah kunjungan kasih, kemudian bantuan bencana, kemudian juga hal yang baru buat saya, seminar-seminar. Agak susah ditemui seminar-seminar di gereja-gereja HKBP. Kalau di luar HKBP mungkin sering ya, tapi di HKBP Keramat Jati berapa kali saya dengar ada seminar-seminar
baik tatap muka maupun secara online. Terima kasih atas seluruh program-program yang Amang dan Inang lakukan terhadap jemaat. Kiranya pelayanan-pelayanan Amang dan Inang mendapat berkat dari Tuhan dan segala pelayanan Inang dimudahkan. Selanjutnya kami juga mengucap terima kasih kepada panitia tahun kesehatian yang dengan semangat mencanangkan program-programnya terhadap ruas jemaat kita. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh panitia tahun kesehatian tidak pernah bosan-bosan dilakukan terhadap kami. Ucapan terima kasih kami juga sampaikan kepada panitia pembangunan gereja yang telah bekerja keras memikirkan bagaimana cara mengumpulkan dana untuk pembangunan gereja yang dilakukan tahap demi tahap. Terima kasih Amang atas pemikiran-pemikirannya. Tuhan Yesus memberkati setiap pemikiran-pemikiran Amang dan program-program yang dilakukan. Program terakhir kita lihat bersama, ada pembangunan lift yang diperuntukkan bagi ruas jemaat yang lansia sehingga memudahkan untuk melaksanakan kebaktian. Tuhan Yesus memberkati atas pelaksanaan tersebut. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Satgas COVID-19 yang mungkin di tahun 2022 ini tidak seganas tahun 2020 dan 2021. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, maka hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Satgas COVID-19 yang telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan tanpa takut, tanpa merasa akan terkena, dan melaksanakan prokes di gereja ini dengan baik. Kadang kami mohon maaf ruas jemaat, atas nama ruas jemaat, terkadang kami yang ceroboh dan selalu harus diingatkan lagi oleh Satgas COVID-19 ini untuk melaksanakan prokes-prokes yang harus dilakukan. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pungguan KUR yang telah memberikan pelayanan pujian setiap minggunya, baik kebaktian pagi, siang maupun sore. Terima kasih atas pelayanan-pelayanan yang Amang dan Inang berikan. Kiranya pelayanan tersebut selalu mendapat tempat di hati Tuhan. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada seksi musik dan lagu Song Leader yang setiap minggunya selalu memperdengarkan musik-musik yang indah dan juga suara-suara yang merdu sehingga kita lebih semangat lagi melaksanakan kebaktian minggu demi minggu. Yang terakhir, kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Satuan Pengaman dan bapak-bapak pembersih di gereja ini yang telah berkontribusi dengan baik terhadap keberlangsungan kebaktian di gereja ini. Tanpa bapak-bapak tersebut, kita mungkin tidak bisa melaksanakan kebaktian ini dengan baik. Mungkin ada beberapa yang terlewat oleh saya. Kami mohon maaf, kami mengucapkan kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan-pelayanan yang diberikan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan-pelayanan Amang dan Inang. Amang dan Inang yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Banyak peristiwa telah kita lewati bersama, baik suka maupun duka di tahun 2022. Tawa dan air mata telah menghiasi kehidupan kita karena Tuhan pernah berkata dalam sebuah lagu bahwa Dia tidak berjanji bahwa langit itu selalu biru, tapi Dia berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih-Nya kita telah diantar memasuki tahun 2023. Mungkin ada resolusi atau rencana di tahun ini yang belum terlaksana dan patut kita evaluasi untuk dapat dilaksanakan di tahun 2023. Mari kita berdoa bersama, mohon bimbingan Tuhan dalam menjalani tahun 2023. Segala rencana yang kita buat, kita serahkan pada Tuhan, biar Tuhan yang berkehendak atas rencana-rencana kita. Sekali lagi kami mengucapkan
Selamat memasuki tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Horas. Kata sambutan dari yang mewakili majelis. Salam, Horas, mau lihat tema di Tuhata, nama ngalia partikiat Tuhita Saluhutna. Yang terhormat Bapak Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Bapak Pendeta Bernard Manik MTH, yang kami hormati Pendeta Resort HKBP Keramat Jati, Inang Pendeta Dr. Anna Pera CH Boru Pangaribuan, yang kami hormati Inang Amang Pendeta HKBP Keramat Jati, dan yang kami muliakan dan kami banggakan Amang Inang Jemaat Huria HKBP Keramat Jati. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kita kesehatan, nikmat, berkat, kita bisa berkumpul di dalam bait suci Tuhan ini untuk mengikuti acara akhir tahun di tahun 2022. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Pareses yang menyempatkan waktu yang begitu sibuk beliaunya bisa hadir di tengah-tengah kita dan akan menaburkan kebenaran firman kepada kita semua. Semoga nantinya firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pareses menjadi bekal kehidupan kita di yang akan datang. Yang ketiga, kepada jemaat Amang Inang, bahwa HKBP akan melaksanakan sentralisasi keuangan di tahun 2023. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Amang Bendahara, tapi kami menyampaikan dan ajakan kepada kita semua, program ini harus kita dukung totalitas, dan kita harus mempunyai soliditas di sini, dan kita harus bersinergi sehingga program HKBP ini bisa terlaksana dengan baik dan menjadi kemajuan HKBP di masa yang akan datang. Yang paling terakhir, kami Perhalado HKBP Keramat Jati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat
Kuria HKBP Keramat Jati yang mendukung dalam pelayanan kami di tahun 2022. Adapun kekurangan kami Parhalado, kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya dan kami minta doa sehingga kami Parhalado HKBP Keramat Jati ini bisa lebih kuat, bisa lebih eksis untuk melaksanakan pelayanan di tahun 2023. Yang paling terakhir dari kami mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2023. Demikianlah kata sambutan sedikit dari kami Parhalado atau majelis. Terima kasih. Salam. Kor dari Wik Tengah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh dengan kasih rahmat, kami memuliakan Engkau karena Engkau telah memberkati kami dalam kemurahan-Mu
melalui tahun 2022 dan menyongsong tahun yang akan datang 2023. Terima kasih Engkau memelihara kehidupan kami sepanjang tahun 2022 ini. Kami percaya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sempurna, tidak berhenti di sini, tapi akan berlanjut di tahun yang baru. Tahun 2023 yang akan Tuhan anugerahkan, kami yakini memberikan sukacita untuk kami. Kami bersyukur untuk doa-doa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami sepanjang tahun 2022 ini, sekalipun ada doa yang belum kami terima sampai hari ini. Kami tetap bersyukur karena waktu-Mu yang terbaik. Saat ini kami akan menaikkan doa kami untuk gereja-Mu HKBP. Kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau perbuat di sepanjang tahun ini untuk gereja-Mu HKBP secara khusus Keramat Jati dan secara umum untuk seluruh gereja HKBP yang berdiri di berbagai tempat. Kami dapat menikmati persekutuan yang indah, pelayanan bagi seluruh jemaat-Mu, dan pewartaan firman di gereja-Mu HKBP semua terjadi karena kebaikan dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk segala rancangan yang Tuhan sediakan bagi gereja-Mu HKBP. Kiranya Engkau menguatkan iman dari setiap jemaat-Mu, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu, juga semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Berkati pekerjaan seluruh umat-Mu, sembuhkanlah jemaat-Mu yang sedang sakit, terbaring lemah, hiburkanlah jemaat-Mu yang berduka cita, kuatkanlah jemaat-Mu yang bergumul. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu HKBP, jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahkanlah kami sikap yang baru, agar perilaku suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri rahmat-Mu. Ya Tuhan Allah, saat ini kami juga bermohon, lindungilah para pemimpin gereja-Mu HKBP yang ada di tingkat pusat. Lindungilah seluruh para pemimpin kami, preses di tingkat distrik. Lindungilah seluruh pimpinan kami di tingkat resort dan para pimpinan jemaat. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, bibelfro, diakones, evangelis, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan di jemaat-Mu. Kami berdoa agar seluruh pelayanan dan jemaat-Mu HKBP, baik di aras pusat, distrik, resort, dan jemaat, dikuatkan untuk melaksanakan dan mensukseskan orientasi pelayanan di tahun 2023, yaitu tahun profesionalisme. Secara khusus kami bermohon juga, berkatilah gereja-Mu HKBP yang telah menetapkan tahun 2023, yaitu terhitung tanggal 1 Januari, HKBP akan membiayai program resort distrik dan hatopan, serta balanjo seluruh pelayan HKBP melalui sentralisasi keuangan HKBP. Kami berharap kiranya sentralisasi keuangan ini menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu dan para pelayan-Mu di HKBP. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, saat ini kami juga bermohon kiranya Engkau memberkati para pemerintah kami. Tolonglah para pemerintah kami, berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya, agar mereka diterangi hikmat dan tuntunan Tuhan. Bimbinglah pemerintah dan penguasa, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Tolonglah para pemerintah kami agar dapat mengantisipasi ancaman dan potensi resesi 2023, agar dapat melakukan penguatan dan peningkatan efisiensi logistik dan rantai pasok di negara kami. Jangan biarkan bangsa kami terlantar dan menderita, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih setia-Mu kepada kami. Tolonglah juga pemerintah kami di mana negara kami Indonesia akan melaksanakan perhelatan politik besar dan pemilu yang sudah berjalan saat ini. Kiranya pelaksanaan pemilu nanti dapat melahirkan pemilu yang berkualitas, baik dalam hal teknis persiapan pemilu, partisipasi pemilih, transparansi, dan tata kelola pemilu yang akuntabel. Ya Tuhan Allah, kami menyadari di sepanjang tahun 2022 ini sungguh banyak kekurangan dan pelanggaran kami terhadap Engkau dan juga terhadap sesama kami. Kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun 2022 ini, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu karena banyak hari-hari kami dan banyak pelanggaran kami yang kami lakukan. Kasihanilah kami ya Tuhan Allah, ampunilah dosa kami. Saat ini kami meminta belas kasih-Mu, kedamaian, kegembiraan kepada kami saat kami menatap tahun yang baru yang Engkau akan berikan, yaitu tahun 2023.
di mana kami bersama berdoa di tempat ini. Kiranya kami bersuka dengan karunia kehadiran-Mu di gereja-Mu ini, dan kami dapat menaikkan doa kami dengan rasa syukur, terlebih melalui firman yang akan disampaikan oleh Amang Preses Pendeta Bernard Manik. Kiranya hikmat-Mu tercurah untuk hamba-Mu, agar berita kesukaan yang disampaikan menjadi penyejuk hati kami yang mendengar dan menguatkan setiap hati jemaat-Mu yang sedang bergumul. Berkatilah dan lindungilah kami semua, kiranya Engkau senantiasa juga memberkati keluarga Amang Preses. Tuhan, kiranya senantiasa menjaga dan memberikan kekuatan untuk memimpin gereja-Mu yang ada di Distrik 8 DKI Jakarta ini. Tuhan Allah, kami siap menyongsong tahun 2023 dengan iman percaya bahwa tahun 2023 akan lebih diberkati untuk menjadi berkat. Melalui anak-Mu, Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 585. Mari sujud menyembah di hadirat-Nya.
bersatu dalam pelayanan kita. Amin, haleluya. Menegakkan keadilan, kedamaian. Amin, haleluya. Memelihara keutuhan ciptaannya. Amin, haleluya. Nyanyikan 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 amin, haleluya. Mari beribadah pada Tuhan. Amin, haleluya. Yang menciptakan langit, bumi dan isinya. Amin, haleluya. Mari sujud menyembah di hadiratnya. Amin, haleluya. Yang maha agung, sumber kehidupan kita. Amin, haleluya. Nyanyikan 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 amin, haleluya. Mari puji Tuhan Allah kita. Amin, haleluya. Sungguh besar kasih setianya pada kita. Amin, haleluya. Mari hidup dengan rukun dalam Tuhan. Amin, haleluya. Di dalam rumah tangga Tuhan Allah kita. Amin, haleluya. Nyanyikan 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 amin, haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan fikiran, kiranya memelihara hati dan fikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas madihita mangdut inang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dihantarkan dan dikuatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya mengakhiri tahun 2022 ini dan menyongsong tahun 2023 sebagaimana ditetapkan pada kita dari surat Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Saya akan membaca untuk kita semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Topik ibadah kita pada sore hari ini terdapat pada penghujung kalimat ayat 36, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Abang dan Inang, saudara yang dikasihi Tuhan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah melalui live streaming. Berbahagialah Bapak Ibu semuanya kalau rumah kita Tuhan perkenankan menjadi mezbah, menjadi mimbar penyebaran firman Allah. Kami juga menyapa Amang Inang saudara yang sedikit lebih rendah di kita dari segi tempat di Toru, yang karena banyaknya jumlah kita, beliau saudara kita ada di bawah di lantai Toru. Kita sangat meyakini nang pe Toru nasida dang jumor nasida tu benua Toru. Harap kita sudah sarupa. Inang menek rohamu nakam manginang ate kana edongan dari Toru. Lasongani madihita saluh na manginang nama dohoti perpunguan ujung tahunon. Saya ingin mengajak kita menggumuli tema ini yang sangat luar biasa, merupakan puncak pemuliaan Allah yang biasa disebut dengan doksologi, pemuliaan Allah atas segala perkara-perkara yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tinggal beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 ini. Namun saya ingin mengajak kita, seperti apa yang sudah kita renungkan tadi dalam liturgi-liturgi kita, untuk berkenan menanggalkan semua apa yang telah kita lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan, terutama yang di sana sini bisa saja menyakiti saudara-saudara kita. Amang Inang, saya tahu Anda bukan pencuri, bukan pembunuh, bukan perampok, dan boleh saja berkata saya tidak punya salah apapun. Tapi firman Tuhan katakan dalam Wahyu 8, masuk ma tuaka api naroko, aka pabunu panako pergebus. Siapakah di antara Amang Inang yang boleh berani tunjuk tangan kalau tahun ini tidak pernah berbohong? Atau siapakah di antara kita yang hadir di gereja ini tidak melakukan dosa melalui apapun, lewat bicara kita, cara berjalan kita, cara menoleh kita, atau mungkin di antara kita sesama hadir di gereja ini, bahkan sesama parkur bering jone kurne la songoni mamutuna, bering jone sanggulne itu dia mana yang salon nakin, tapi harga dirate la songoni masalon. Hal-hal seperti ini mungkin terlalu biasa bagi kita, tapi sesungguhnya ini menggeser kita, menyeret kita untuk berbuat sesuatu dosa yang mungkin tidak kita sadari. Oleh sebab itu Amang Inang, saya mengajak kita dulu satu dengan yang lain tanpa harus pindah tempat, boleh menyalam di samping kiri, samping kanan, muka belakang, sebagai pengakuan kita atas kesalahan kita terhadap sesama. Wasa pepida inat tatupudi ini, apalagi udah kuradusana tuh sih. Oke, baik Amang, terima kasih banyak. Yang ketiga, ada sebuah tradisi di gereja kita, ketika nanti jam 00 akan dilaksanakan ibadah keluarga di tengah-tengah keluarga. Ada tradisi yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa manapun, yaitu marpungu, martangiyang, dan di dalamnya ada maddohata. Dulu kita sering mengelak yang mengantuklah, yang kurang sehatlah, sehingga dia berpura-pura tidur, padahal tujuannya supaya tidak mendohata. Ini momen yang sangat luar biasa Mang Inang. Sempatkanlah diri berkumpul dan mendohata satu sama lain, dari yang kecil sampai yang besar sampai tua. Ini kesempatan luar biasa bagi kita, saat dimana kita boleh saling mengaku dosa dan saling memberi nasihat. Oleh sebab itu, jangan ada yang melewatkan momen itu, nanti doklah sesuatu kepada orang-orang yang kita kasihi di tengah-tengah keluarga. Amang dan Inang,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah Roma 11 ini dituliskan oleh Paulus ketika ada sebuah persoalan yang sangat mengkhawatirkan di tengah-tengah jemaat Roma. Pada waktu itu orang-orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi ada kesombongan rohani. Mereka menganggap bahwa mereka tidak perlu lagi juru selamat, tidak perlu seorang penolong. Karena secara jasmaniah mereka adalah keturunan Abraham. Sehingga walaupun mereka sudah menerima Kristus, kesombongan itu tetap ada. Merasa umat lain yang satu huria, yang satu iman dengan mereka itu tidak sebanding. Mereka yang lain itu, yang bukan orang Yahudi itu lebih rendah dari mereka. Karena yang bukan orang Yahudi bukan keturunan Abraham secara perdagingan. Kemudian mereka tidak menerima sunat seperti yang ditetapkan oleh Musa. Inilah awal dari kesombongan rohani mereka. Kemudian orang-orang Kristen yang berasal dari bukan Yahudi juga merasa ada kebenaran dalam dirinya. Apa itu? Karena orang Yahudi sudah menolak Yesus, bahkan membunuh Yesus di kayu salib. Jadi orang Yahudi itu sudah ditolak oleh Tuhan untuk diberi keselamatan. Jadi masing-masing mereka mempunyai kesombongan rohani. Sudah berpotensi untuk sombong rohani. Kita ini pun sangat berpotensi amang inang. Mungkin kita menghakimi orang lain, dak kiamar minggu, dak kiamar tangyang, saya lebih kudus dari mereka. Atau mungkin ada panari tahun, karena dia sangat giat melakukan kegiatan gereja, tapi merasa Tuhan tidak memberi berkat kepadanya. Tong do marsahi seburu jo marani Kamis, tong do marpugus, tong do susah ngeluku. Di mana keadilan Tuhan? Bahkan dia kadang menarita, ibereng makanya juga mok sehat, gudak kepengna. Bahkan dia bernyanyi si polisi mok botang-botang. Esohia marsahi ini. Maaf kepada yang mok, bukan itu maksud saya. Perasaan seperti ini berpotensi terjadi pada kita, Mang dan Inang, di mana kita merasa ada kesombongan rohani pada kita. Karena kita merasa kita lebih rajin, lebih suci, lebih rohani, dan kita anggap yang lain itu tidak ada bandingnya dengan kita. Semua berpotensi untuk sombong. Songoni bilang di nguluta, semua berpotensi. Namorape sangat berpotensi sombong. Tetapi jangan salah, yang miskin juga berpotensi sombong. Bahkan dia akan mampu berkata, biar miskin yang penting sombong. Itu dia gua nojol masongonon. Ngapugus, ngaoto, tong mesti sombong. Ini potensi-potensi kesombongan rohani bagi kita, mengenang. Karena mereka merasa mereka wajib diperhatikan, berhak untuk diperhatikan, berhak untuk dipedulikan. Dan kalau dia tidak dibantu, dia menuntut. Saya kan miskin, bantulah. Saya kan susah, bantulah. Kesombongan ini akan berpotensi terjadi kepada setiap orang. Oleh karena itu Paulus menuliskan surat ini supaya persoalan ini benar-benar diluruskan. Karena yang satu menganggap keselamatan haji bagi mereka, bagi orang tidak. Maka Paulus katakan dalam ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Kekayaan yang dimaksud di sini pertama-tama sebenarnya bukan tentang harta, walaupun itu adalah merupakan bagian di dalamnya. Karena di sini juga diceritakan bahwa Allah yang menciptakan, kepunyaan Dia semuanya. Dari segi materi pun Allah itu sungguh kaya. Kepunyaan Dia semuanya, apa yang Dia ciptakan itu milik Dia. Dia sungguh kaya. Tetapi tahukah amang inang, kekayaan yang paling ditonjolkan di sini adalah kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, memberi keselamatan itu baik kepada orang Yahudi yang sudah menolak bahkan menyalibkannya. Kepada mereka juga Tuhan punya kekayaan anugerah. Dan kepada orang-orang non-Yahudi yang tidak melakukan sunat, mereka juga beroleh kebagian kemurahan Allah. Aitung namora itu hatai, dada holat diarta, tetapi juga dari kemurahan anugerahnya. Tuhan sungguh punya murah hati.
Dia sangat kaya dengan kemurahan. Kalau dia punya segala sesuatu, maka yang paling berharga kekayaan Tuhan yang menjadi milik kita adalah ketika kita diperkenankan menerima anugerah keselamatan. Dalam marohat tadi siang manginang sahak do barita nauli tu bangsa Batak, dari 3 benua Tuhan mengutus para misionar supaya Injil itu benar-benar sampai kepada orang Batak. Dari Amerika, dari Inggris, dari Jerman, dari 3 negara ini Tuhan mengutus para misionarnya supaya sampailah kekayaan Allah itu kemurahannya sampai kepada orang Batak dan sampai kita sekarang. Yang kedua, hikmat Allah. Tuhan sungguh punya hikmat yang luar biasa. Apa itu? Karena dengan melakukan Taurat manusia tidak diselamatkan. Melakukan peraturan-peraturan manusia tidak diselamatkan, maka disempurnakanlah itu dengan hikmat Allah. Hikmatnya apa? Yaitu dia sendiri turun ke dunia ini menjadi manusia. Ido habisu honiriwata. Tapi dalam 1 Korintus itu disebutkan, ai haoto odo silangi diakan alomago. Salib adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tetapi itulah hikmat Allah yang menyelamatkan siapa saja yang percaya kepadanya. Isido habisuhon diwata. Hikmat Allah bukan dengan hikmat manusia. Anggo hikmat ni manusia nian, ya Allah itu kan hebat, orang kaya, kaya begitulah, punya segalanya. Lalu kenapa orang-orang yang percaya kepadanya masih ada yang susah? Masih ada yang miskin, masih ada yang sakit-sakitan. Bukankah dengan hikmatnya dan yang ketiga ini dengan pengetahuannya, bukankah Tuhan sanggup mampu membuat orang-orang percaya semua kaya raya, semua senang. Dan itu ada gereja yang mengajarkan Amang Inang, lagu-lagu mereka tendensinya ke sana. Bersama Yesus tidak ada yang susah, bersama Yesus tidak ada yang sukar, semua menang, semua senang, semua bahagia, semua kaya. Berlomba-lombalah orang ke sana karena dipastikan akan kaya. Tapi pada perjalanan berikutnya kekayaan tidak datang, kesehatan tidak datang, maka ditinggalkan juga gereja itu. Amang dan Inang, hikmat dan pengetahuan Allah bukan seperti hikmat dan pengetahuan manusia. Tapi Tuhan punya cara untuk membimbing kita, untuk menyelamatkan kita dengan caranya sendiri. Dia sendiri yang datang, itu hikmatnya, hikmat Tuhan. Pengetahuannya, tahu apa yang ada dalam pikiran kita, hati kita. Nanaing dohonota yang akan kita lakukan, Tuhan sungguh punya kemampuan untuk mengetahui itu semua. Alani ido, Paulus katakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Isemanabui mangatusion bahwa hikmat Allah itu adalah penderitaan, bahwa hikmat Allah itu adalah salib. Siapa yang bisa mengetahui? Tapi ingatlah Amang Inang, ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan itu, maka hari ini kita semakin disadarkan dan dikuatkan hikmat Allah ternyata luar biasa. Edit tamadokon nang si taonon dipasonggop dan suka duka diberinya untuk kebaikan kita. Kita akan naik kelas ketika iman kita diuji dengan penderitaan, dengan si taon, dengan kemiskinan, dengan penyakit. Iman kita semakin bertumbuh di dalam pengetahuannya. Yang ketiga, karena dia punya hikmat, punya kekayaan, punya pengetahuan. Lalu kenapa kita keberatan? Tuhan kok begitu ya? Keputusan Tuhan kok begitu ya? Saya kan baik, saya kan rajin. Mengapa keputusan Tuhan mengatakan saya sakit, keluargaku meninggal, saya miskin? Amang Inang, ayat 35 sangat tegas mengatakan, siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya
Di atasnya ayat 34. Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Isi manokya manuturi dewata. Walaupun keputusannya seperti bertentangan dengan pengetahuan kita. Ale isi mahita nabarani manuturi dewata. Ihutanami na barona dong dosa halak duli-duli. Ay tamak pibana SD 8 tahun. SMP 5 tahun, SMA 7 tahun. Ipen itu tukul-tukuli nama. Tamak pibana tong. Sebetulnya 0 ale mangarato matu Jakarta, kebetulan tulang na Jakarta. Ibana tong rotus Jakarta tu jadi tulang bayna kerja itor direktur bain kan begitu. Tapi utuh-utuh nabi sulungkan itu. Ya ipalas Tuhan los tulang na ibana kerja siapa palas tokin. Palas tokin di kerja ngasur sasudi kerja ni. Mulak mau tuh hutain. Boleh pemodalmu. Pulang dari kampung. Mangulam musik mangobak mak tuh takkan begitu. Di tengah-tengah usaha dia mengerjakan ladangnya itu mangobak, di tengah teriknya matahari, dia beristirahat di bawah pohon mangga. Di pohon mangga ini dia kipas-kipas karena kepanasan. Dia memperhatikan hamparan tanaman yang sedang ditanamnya waktu itu haramoja. Tahu mangin haramoja? Kadongan neso dengan itu sih haramoja itu dah semangka. Melihatnya saramujin semangka. Dia melihat semangka ini buahnya besar, ya sebesar inilah. Tapi batangnya kecil. Lalu dia melihat ke atas pohon mangga yang sedang dia bersandar itu. Dia melihat pohon mangga ini besar, tapi buahnya kecil, ya seukuran mangga lah begitu. Nasa-nasa mangga mak manggaon kami gitu. Dia berpikir begini, ini Tuhan kurang bijak ini. Masa yang batangnya kecil, buahnya besar. Masa yang batangnya besar, buahnya kecil. Kalau saya yang menciptanya kan saya tukar. Buah mangga menjadi buah semangka. Buah semangga menjadi buah mangga supaya seimbang, supaya sesuai, supaya adil, supaya bijaksana. Kan begitu menurut pikiran dia. Asa mantaat yang kosong itu. Lalu dia kipas angin mulai berhembus. Lalu jatuhlah buah mangga ini satu menginang namokol. Mengkal. Ada umpas nama tuh nih. Ibuat iharat asom dope kan itu sapatan ibana. Sejenak dia berpikir, wah, bagaimana tadi kalau buah mangga ini sebesar semangka? Pecahlah kepalaku ini. Dia disadarkan dengan itu. Lalu dia berkesimpulan, oh ternyata Tuhan benar dengan keputusannya, dengan kebijaksanaannya. Amang dan Inang, kehidupan kita juga sering begitu. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Mengapa dia begini, yang dia punya begini, keadaannya begini. Kalau saya membuat keputusan hikmat akan burju bama maurama, sehat ma akan juga marsahi sahik ma. Kan itu menurut pikiran kita, logika kita. Tapi siapa yang bisa memberi nasihat kepada Tuhan? Tuhan, sianu songona burjudi, bae meba tarsongona mar hamoronna. Atau berkata kepada Tuhan, Tuhan saya tahu itu jahat sekali. Mengapa itu kaya? Mengapa itu senang? Hikmat Tuhan, pengetahuan Tuhan. Siapa yang pernah menjadi penasehatnya? Karena sesungguhnya kepunyaan dialah semua. Hikmat pengetahuan. Alani dua mangdo inang. Bagaimanapun kita diizinkan oleh Tuhan menjalani kehidupan kita. Bagaimanapun keadaan kita. Apapun yang kita terima. Apapun yang kita rasakan, bagaimanapun pergumulan dan persoalan hidup kita, satu yang Tuhan anjurkan dalam khotbah akhir tahun ini, sebagaimana topik acara ini, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah kita senang selama 365 hari tahun 2022 ini? Muliakanlah Tuhan, pujilah Tuhan. Apakah kita susah, menderita, sakit, bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi? Saya baca tadi 45 orang meninggal dari
hurnya kita. Bagi dialah kemuliaan. Ayub pernah berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Akaidu nabi suku, dia depan di mata, menyerahkan seluruh kehidupannya tanpa bermaksud menasihati Tuhan atau protes kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan itu punya hikmat dan pengetahuan. Oleh sebab itu, Amang dan Inang, yang terbaik yang harus kita lakukan adalah pujilah Dia atas semua yang telah terjadi dalam hidup kita. Apakah kita susah atau kita senang, baik, kurang baik, menangis atau tertawa, kaya atau miskin, terpujilah nama Tuhan. Ngapai ngulun nak kadungan itu kadung dang oleh mendokon. Kopi aha dihamu? Kopi na sumar gula. Tidak mau dia bilang itu kopi pahit. Ayo nang sedok kopi pahit, ngapai ngulutun nami. Kopi na sumar gula madok kamu inna. Ya tergantung kita bagaimana memaknai hidup kita. Karena yang menyehatkan itu belum tentu kopi yang bergula. Tapi bagaimana kita menerima semua keputusan itu dengan memuji Dia. Keputusan apapun keputusan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan mengakhiri tahun 2022 ini dalam beberapa jam ke depan. Kita akan menyongsong tahun 2023 yang sama sekali kita tidak tahu apa yang terjadi dalamnya. Ahli-ahli menyebutkan akan terjadi, sangat berpotensi terjadi resesi ekonomi. Pemerintah kita menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi keadaan itu. Dan saat itu pula gereja kita HKBP mengubah sistem keuangannya dengan yang berulang-ulang sudah kita dengar, sentralisasi keuangan. Amang dan Inang, saya tidak bermaksud menjelaskan itu di sini. Yang ingin saya ajak adalah, yang ingin saya sampaikan adalah, kita dengan keyakinan penuh Tuhan punya hikmat yang luar biasa. Besok akan kita dengar khotbah yang disampaikan oleh Petrus dari Mazmur 8. Manusia diangkat derajatnya setinggi-tingginya, hampir sama dengan Allah, sedikit saja perbedaannya dengan Allah. Bayangkan kalau kita diangkat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, hanya sedikit beda kita dengan Tuhan. Persoalan apa yang tidak bisa kita hadapi? Dengan keyakinan akan kekuatannya. Mazmur 8 itu. Songoni de barhon, apaloti do, humurang apaloti de beko jolmai siako. Hanya sedikit saja perbedaan kita dengan Tuhan, Tuhan buat. Lalu mengapa kita begitu takut? Mengapa begitu bisa begitu resah? Karena Tuhan mengangkat kita hampir sama dengan Dia. Maka karya-karya besar, perbuatan-perbuatan besar, tindakan-tindakan besar, program-program besar pasti bisa kita lakukan. Kita tentu mendukung semua, berdoa agar HKBP di tahun 2023 semakin baik pelayanannya. Dan kita berharap 1.534 kepala keluarga HKBP Keramat Jati. Wow, luar biasa sekali, besar sekali. Kalau mungkin itu dihitung semuanya sampai kepada 5.000 orang. Walau halat tulu halak pesa keluarga kan 1.500, 4.500. Ini gereja besar, potensinya besar, masanya besar, tentunya program yang besar akan terjadi di sini, di gereja kita ini. Tuhan punya maksud untuk itu. Imain jolmai tibo holan humurang apala sautik senibana. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Tuhan menitipkan tugas. Tugasnya juga besar dan mulia. Mengelola bumi, mengerajai Portibion, merawat ciptaan Tuhan. Itu tugas kita yang Tuhan sampaikan. Oleh sebab itu, Manginang, mari dengan sangat yakin meninggalkan tahun 2022, memasuki tahun 2023 dengan sangat yakin. Saya ulangi, dengan sangat yakin. Jangan pernah ragu. Percayakan semuanya kepada Allah. Muliakan Dia atas apa yang semua terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah mencoba menasihati Tuhan, tapi naikkanlah pujian, penyembahan, pemuliaan, doksologi, sehingga itu menjadi kekuatan besar bagi kita. Apapun yang terjadi, Tuhan yang akan saya muliakan. Diberkatilah kita semuanya.
Nanti kita tunggu jam 00. Berdoalah kepada Tuhan bersama seisi keluarga kita. Sampaikanlah kata-kata penguatan, sampaikanlah permohonan maaf. Nang pekom marilu-wilu ya harus disampaikan, karena itu lebih baik daripada dipendam. Jam 00 itu Amang Inang punya kekuatan yang besar. Jangan pendam. Suami istri, istri dengan suami, dengan mertua. Ai si matua pi kan nomor si matua pi do mol do dumu kan begitu. Moloro si matua sakuta hola sahat de pitui de be. Ai diga kamu mula inang, ai ndak begitu. Baru lagi sampai. Waduh, aka anggo sodang adongi kan? Tidak ada itu. Tidak seperti itu. Bagaimana menjalin komunikasi yang baik kembali dengan mertua, dengan anak-anak, dengan orang tua kita. Inilah kesempatan yang sangat luar biasa. Lakukanlah itu dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Inilah saatnya kami akan memulai kehidupan yang baru, persekutuan yang baru, keakraban dan kemesraan yang baru di tengah-tengah keluarga, sehingga tahun depan kita memulainya dengan penuh keyakinan dan sukacita. Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami, yang oleh firman-Mu menguatkan dan meyakinkan kami pada hari ini. Engkau sungguh kaya, berhikmat, dan punya pengetahuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Oleh kekayaan hikmat dan pengetahuan-Mu, Engkau menyediakan anugerah yang besar kepada kami. Itu keselamatan kepada setiap orang, siapapun dia, asalkan dia percaya akan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah kami telah menjalani 365 hari di tahun 2022 ini. Banyak sekali lika-liku kehidupan, dinamika hidup yang kami jalani. Ada susah, ada senang, tangis dan tawa, pahit dan manis, semuanya kami lalui. Dan pada penghujung tahun ini, kami melihat kemenangan itu sungguh adalah milik kami. Karena Tuhan yang menopang, menguatkan, dan menyertai kami. Sekalipun dalam penyertaan-Mu itu, tidak semua kami memahami. Karena di dalamnya kami menjalani kehidupan harus mengalami kesusahan-kesusahan. Tapi kami sangat yakin Tuhan tetap ada di antara kami. Yakinkan kami Tuhan, ketika kami akan memulai langkah kami di tahun 2023, izinkanlah kami seperti keyakinan kami di tahun 2022 ini. Berkati kami, mampukan kami melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami semuanya, berkati keluarga demi keluarga. Sebutkan nama-nama kami, kunjungi rumah kami masing-masing, supaya di sana kami beroleh berkat dari kemurahan Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun 2022 ini, dan di rumah-rumah kami akan terdengar doa-doa, harapan-harapan, penghiburan-penghiburan, nasihat-nasihat yang disampaikan dari antara keluarga. Kabulkan semuanya Tuhan, dengarkan semuanya, agar sukacita itu benar-benar menjadi milik setiap keluarga yang beribadah tengah malam nanti. Berkati gereja-Mu HKBP Keramat Jati yang sungguh besar ini, para pendeta kami, para perhalado kami, para pelayan-pelayan Naso Martohon. Berkati mereka semua Tuhan, terutama anggota jemaat Ruasni Huriah HKBP Keramat Jati ini. Berkati mereka semua Tuhan, curahkan berkat-Mu kepada mereka dengan curahan Roh Kudus. Isilah kehidupan hati dan pikiran mereka, agar mereka dipenuhi sukacita melewatkan tahun ini dan menyongsong tahun baru. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
Mari kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan yang kedua. Tuhan bimbing hamba-Mu dalam perjalananku, agar jauhlah seteru bila Kau dekat selalu. Yesus Tuhan, jalan sulit dan gelap, agar ku tak tersesat, pegang tanganku erat. Menerpa perahuku, Tuhan melindungiku hingga rasa takutku. Yesus Tuhan, jalan sulit dan gelap, agar ku tak tersesat, pegang tanganku erat. Sampai badai berlalu, kuatkanlah hatiku sampai ku di surga-Mu. Yesus Tuhan, jalan sulit dan gelap, agar ku tak tersesat, pegang tanganku seteru bila Kau suka selalu. Yesus Tuhan, jalan sulit dan gelap, agar ku tak tersesat, pegang tanganku erat.
takutku. Yesus Tuhan, jalan sulit dan gelap, agar ku tak tersesat, pegang tanganku erat. Kuatkanlah hatiku sampai ku di surgamu. Yesus Tuhan, jalan sulit dan gelap, agar ku tak tersesat, pegang tanganku erat. Jemaat Tuhan, kita telah diyakinkan melalui firman Tuhan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Marilah kita senantiasa membuka diri pada bimbingannya, sebab rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dalam keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan, kita menyongsong tahun 2023 yang akan Tuhan karuniakan bagi kita. Janganlah takut dan tawar hati. Percayalah pada Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Sebab Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah kawanan domba gembalaannya. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Biarlah senantiasa pengharapan kita kepada Tuhan. Allah pengharapanku, di darat laut di waktu manapun, kepadanya ku percaya. Bapa di surga sumber hidupku, walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini di gereja, di lantai bawah ataupun di rumah kita masing-masing, kami segenap Parhalado yang melayani ibadah ini mengucapkan salam sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sekembali dari gereja ini. Horas Madita Saluna. Bumi dan isinya, amin haleluya. Mari sujud menyembah di hadirat-Nya, amin haleluya. Yang maha agung sumber kehidupan kita, amin haleluya. Nyanyikan amin haleluya, nyanyikan amin haleluya. Nyanyikan amin haleluya, 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 nyanyikan amin haleluya. Kasih setianya pada kita, amin haleluya. Mari hidup dengan rukun dalam Tuhan, amin haleluya. Di dalam rumah tangga Tuhan Allah kita, amin haleluya. Nyanyikan amin haleluya.
nyanyikan amin haleluya, nyanyikan amin haleluya, nyanyikan amin haleluya, nyanyikan amin haleluya, nyanyikan amin haleluya. Muliakan Tuhan Allah kita, amin haleluya. Dia benar dan maha kuasa selamanya, amin haleluya. Dan agungkan nama Tuhan maha kuasa, amin haleluya. Yang maha kasih, baik, adil dan setia, amin haleluya. Nyanyikan amin haleluya, 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 nyanyikan amin